Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ulanda dengan NPM 1811080394. Di sini saya akan membahas materi tentang respectful, yaitu terdapat di dalam mata kuliah konseling multikultural. Respectful terdapat 10 faktor-faktor. Yang pertama itu R, yaitu identitas agama dan spiritual. Yang kedua, E, latar belakang kelas ekonomi. Yang ketiga, identitas sosial. Yang keempat, P, tingkat kematangan psikologis. Selanjutnya, identitas etnis atau ras. C, tantangan kronologis atau perkembangan. T, sebagai bentuk trauma atau ancaman terhadap perasaan kesejahteraan seseorang. F, latar belakang dan sejarah keluarga. U, karakteristik fisik yang unik. Selanjutnya terakhir L, lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Bimbingan konseling dalam konteksnya identitas agama atau spiritual. Komponen pertama dari model konseling perspektif berfokus pada cara individu mengidentifikasi diri dengan agama yang mapan atau memiliki kepercayaan tentang pengalaman luar biasa yang melampaui batas-batas dunia sepenuhnya secara objektif dan secara empiris. Identitas agama atau spiritual klien dapat memainkan peran penting dengan cara membangun pengalaman makna hidup, menafsirkan kesulitan pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan mengatasi situasi yang penuh tekanan. Penting bagi para konselor menilai mana faktor yang berdampak pada pengembangan psikologis klien di awal proses konseling. Selain membuat penilaian individu seperti itu, dalam konteks konseling, jelas bahwa individu yang menunjukkan identitas keagamaan atau spiritual yang berbeda, misalnya orang-orang yang menganut kepercayaan Yahudi atau Muslim sering mendiskriminasi dan ditekan oleh orang-orang yang mengidentifikasi agama oleh orang yang mengidentifikasi dengan berbagai kelompok Kristen di masyarakat tersebut. Penindasan ini sering mengakibatkan tekanan unik yang berpotensi berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis orang-orang yang mengidentifikasi diri orang dan kelompok agama spiritual lainnya. Penting untuk menggunakan strategi intervensi yang dirancang dengan sengaja untuk mempromosikan perubahan ekologis yang mendorong perubahan positif di antara lebih banyak orang di masyarakat kita. Selain memikirkan jenis-jenis strategi yang berguna dalam meningkatkan kesehatan mental, yaitu dengan para konselor untuk mengenali bahwa mereka terlibat cenderung mengembangkan sikap dan pandangan negatif tentang orang yang beragama identitas spiritual berbeda dengan identitas mereka sendiri. Selanjutnya, latar belakang kelas ekonomi. Sejumlah peneliti telah menjelaskan bagaimana sikap, nilai, pandangan dunia, dan perilaku seseorang semua dipengaruhi oleh posisi dan latar belakang kelas ekonomi sekarang. Menyadari pengaruh aspek multidimensi klien terdapat perkembangan mereka. Praktis kesehatan mental perlu memperhatikan cara faktor ini berkontribusi pada kekuatan individu yang teridentifikasi dengan pengungkapan masalah dalam pengaturan konseling. Namun, mereka memiskinkan jelas memiliki efek fisik dan psikologis yang merugikan pada kehidupan jutaan orang di Amerika Serikat. Penting bagi konselor untuk menggunakan keterampilan advokasi
untuk mendukung berbagai perubahan ekologis yang sengaja dirancang untuk memberantas masalah yang dialami oleh orang miskin secara rutin dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, identitas seksual. Salah satu aspek yang paling kompleks meskipun sering tidak diketahui. Perkembangan psikologis seseorang melibatkan pengembangan identitas seksual. Orang-orang berbagai kelompok dan latar belakang dalam masyarakat kita, seperti yang digunakan dalam model konseling perspektif. Istilah identitas seksual berhubungan dengan identitas gender seseorang, peran, dan orientasi seksual. Istilah identitas gender merujuk pada perasaan subjektif individu tentang apa artinya menjadi pria atau wanita. Identitas gender jelas dipengaruhi oleh peran yang berbeda yang diperankan pria atau wanita untuk dimainkan dalam konteks budaya dan etnis tertentu. Selanjutnya, identitas etnis atau ras. Perbedaan psikologis yang ada di luar di antara orang-orang yang berasal dari etnis atau ras yang sama. Variasi psikologi semacam ini biasanya disebut sebagai perbedaan dalam kelompok. Diberikan variasi dalam kelompok yang terutama dimanifestasikan di antara orang-orang kelompok etnis atau ras yang sama. Penting bahwa konselor mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk nilai secara akurat berbeda-beda. Penting merespon mereka dengan cara yang efektif dan penuh hormat dalam lingkungan kerja mereka. Selanjutnya, yang terakhir, trauma dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang. Trauma dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang dimasukkan dalam model konseling respectful untuk menekankan cara-cara rumit di mana situasi yang penuh ditekan menempatkan orang pada risiko bahaya dan bahaya psikologis. Kerugian seperti ini biasanya terjadi ketika stres yang dialami individu dalam hidup mereka melebihi kemampuan mereka yang mengatasinya dengan cara yang konstruktif. Sumber daya pribadi seseorang seperti keterampilan coping, harga diri, dukungan sosial, dan rasa kekuatan pribadi seseorang dapat dikenakan pajak seperti saat seseorang mengalami tekanan lingkungan yang berkelanjutan. Individu yang mengalami stres untuk waktu yang lama rentan terhadap masalah kesehatan mental di masa depan. Masalah seperti seringkali didasari oleh berbagai cara terpikirkan sebagai bagian dari kelompok terevaluasi dalam masyarakat kita. Konselor sering dipanggil untuk bekerja dengan orang-orang dalam berbagai kelompok rentan, termasuk orang miskin, tunawisma, dan pengangguran, orang dewasa dan anak-anak dalam keluarga yang sedang mengalami perceraian, remaja hamil, individu dengan human immunodeficiency virus atau HIV atau dapat dari sindrom deficiency imun AIDS, penderita kanker, dan individu-individu yang menjadi yang terakhir, latar belakang dan sejarah keluarga. Diversifikasi budaya yang cepat di Amerika Serikat mencakup pentingnya jumlah keluarga yang sangat berbeda dari gagasan tradisional tentang keluarga yang secara histori digunakan oleh banyak penasihat sebagai standar untuk menentukan kehidupan keluarga normal dan fungsi keluarga yang sehat. Berbagai jenis keluarga miskin, keluarga orang tua tunggal, keluarga campuran, keluarga besar, dan keluarga yang dipimpin oleh orang tua gay atau lesbian yang semakin banyak ditemui oleh praktisi kesehatan mental. Dalam pekerjaan mereka menentang mereka untuk nilai kembali konsep keluarga nuklir yang dipegang secara tradisional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.